Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan binding dan juga pemanggilan API. Jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai binding terlebih dahulu. Di sini pada bagian Hofreitman saya sudah menggunakan sistem binding. Mungkin untuk defaultnya kita akan membuat activity baru dulu untuk melihat perbedaannya. Jadi pertama-tama untuk menggunakan binding kita perlu melakukan deklarasi dua variabel ini. Yang dimana yang pertama akan melakukan deklarasi untuk memanggil dari layoutnya, yang dimana kebetulan dari sebelumnya adalah home fragment punya. Jadi di sini kita akan memanggil layoutnya dengan cara mengetikkan nama layout. Kebetulan di sini namanya adalah fragment home. Kemudian kita akan menambahkan binding di belakangnya, dan jangan lupa dengan tanda tanya. Setelah itu kita akan mengambil dari variabel yang sebelumnya kita buat. Jadi pada bagian ini dia akan mengambil layoutnya. Oke, mungkin kita balik lagi ke sebelumnya. Setelah itu kita perlu mengganti parameter pada onCreateView ya, dimana kita akan memanggil inflator-nya, kemudian container dan juga sub instance ya buat bundle ya. Setelah itu kita akan memanggil binding yang sebelumnya sudah kita deklarasi, kemudian memanggil layoutnya, kemudian akan kita inflate dengan parameter-parameter yang sebelumnya sudah kita deklarasikan. Setelah itu di sini terdapat function-function yang sebelumnya sudah saya deklarasikan. Oke, mungkin kita balik saja ke home fragment ya. Jadi di sini untuk parameternya kita cukup memanggil binding sebagai pengganti dari view yang sebelumnya kita deklarasikan. Sebelum itu biasanya kita menggunakan view pada bagian parameter ya. Tetapi karena kita sudah menggunakan binding, kita cukup memanggilkan binding ke dalamnya. Yang dimana nanti parameter binding ini akan memanggil view dari layout yang kita gunakan. Semua seperti itu kita pasang dengan binding semua. Jadi nanti pada bagian pemanggilan fungsinya secara otomatis dia akan mengambil dari yang binding punya. Setelah itu untuk pengembalian nilainya kita akan menggunakan binding titik root. Oke, mungkin kita akan lanjut ke tahap pemanggilan API. Pertama-tama mungkin untuk API yang saya gunakan di sini berasal dari Google API, di mana akan mengambil dari Google Box. Setelah itu kita akan masuk ke bagian model, di mana pada bagian ini kita akan mendeklarasikan data-data yang akan di-query dari API yang akan kita panggil. Setelah itu kita akan membuat interface-nya, di mana pada bagian ini kita akan melakukan fetching data dari API yang akan kita buat. Di sini kita juga akan membuat function untuk melakukan query, dan kebetulan query-nya saya berdasarkan kategori atau subjek. Setelah itu di sini ada instance yang dimana berisikan URL beserta API key, yang dimana pada Google API diperlukan untuk mengakses Google Box ya. Setelah itu kita akan membuat API key interceptor, di mana pada tahapan ini kita akan melakukan pengecekan API-nya. Kemudian setelah itu kita akan menjalankan service-nya dengan cara memanggil function create API service.
ya dimana nanti akan terdapat memanggil base URL, kemudian akan memanggil klien dari atas ya, dan kemudian kita akan melakukan build-nya. Kemudian pada Google Books Repository ini kita akan melakukan query untuk mengambil data dari API-nya yang sebelumnya kita panggil dari API service dan retrieve instance-nya. Di sini untuk query-nya saya menggunakan subject yang dimana nanti akan menampilkan sesuai subjeknya. Kemudian di sini kita ada membuat memprint log untuk menampilkan apakah buku tersebut tampil atau enggak, nanti yang akan muncul di logcat. Kemudian pada bagian box adapter ini kita akan melakukan pemanggilan pada layout seperti di sini ada recycle view text title dari layoutnya ini, dan juga ada recycle view image view ya. Jadi nanti ya data-data yang sudah kita query dari API akan diisikan sesuai dengan layout yang sudah kita buat. Di sini saya ada membuat placeholder-nya di mana semisal fotonya tidak ada maka akan muncul dari art.drawable.iclanguage, di mana ini merupakan dummy saja sebagai penanda apakah muncul atau enggak ya. Kemudian ketika error maka akan muncul ic_back. Oke, mungkin kita akan lanjut ke modelnya. Pada bagian model ini dia akan melakukan fetch terhadap query-nya, yang dimana nanti pada model inilah dia akan melakukan perintah untuk mengambil data dari API. Oke, mungkin langsung saja kita lihat hasilnya di sini. Sebelumnya buku yang di recycle view bawah adalah buku yang terquery dari Google API-nya. Oke, akan kita lihat saja di logcat-nya. Berikut adalah tampilan ketika API berhasil dipanggil. Mungkin kita akan cari title terlebih dahulu. Nih, how to stop time. Dapat kita lihat bukunya sudah berhasil dipanggil beserta juga gambarnya, dimana dia akan memanggil dari link thumbnail gitu. Oke, mungkin sekian saja pertemuan kita pada minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.